cara untuk melakukan intervensi fisioterapi. Nah, untuk yang pertama, pada kasus carpal tunnel syndrome yang bisa dilakukan adalah dengan bantuan modalitas fisioterapi dengan infrared maupun SWD. Nah, yang akan saya lakukan ini adalah exercise terapi. Dalam fisioterapi itu ada stretching yang dapat dilakukan secara aktif, pasif, dan juga secara isometrik atau dengan tahanan. Yang kedua yaitu dengan tendon gliding exercise, dan yang ketiga adalah nerve gliding exercise. Nah, untuk yang pertama itu saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan palmar fleksi dan juga dorsal fleksi. Nah, ini adalah dorsal fleksi. Lalu ini adalah palmar fleksi. Nah, ini bisa dilakukan secara gerakan kayak gini. Nah, itu pasif. Ini untuk aktif. Kalau untuk pasifnya kita yang gerakan. Kalau untuk yang isometrik kita berikan tahanan dan minta pasien untuk menggerakkan ke arah yang berlawanan. Tarik sebelah sana. Ya. Oke. Sebelah sana. Ya. Tarik. Ya. Oke. Good. Nah, yang kedua itu adalah tendon gliding exercise. Yang pertama itu ada gerakan hook. Jadi hook itu adalah meminta pasien untuk memaksimalkan menekuk pada jari-jari ruas tangan si pasien. Ayo, seperti ini. Ya. Ya. Oke. Ini bisa dilakukan beberapa kali hingga keluhan ini bisa hilang. Nah, yang kedua itu adalah gerakan seperti meremas yang disebut juga dengan squeeze. Jadi seperti ini ya. Gitu. Coba. Ya. Oke. Good. Nah, yang ketiga itu adalah touch and thrust. Jadi meminta pasien untuk menyentuhkan ibu jarinya ke jari yang lain seperti ini. Ya. Coba. Ya, 1, 2, 3, 4. Dilakukan berulang-ulang. Oke, good. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah nerve gliding exercise. Jadi caranya itu adalah yang pertama adalah menggenggam, ya, menggenggam seperti ini, lalu buka, lalu diputarkan, lalu dengan tangan yang satunya ditarik, ya, ya bisa juga seperti ini, ya. Jadi ini adalah berguna untuk melakukan stretching pada bagian otot-otot flexor dan extensor di regio wrist untuk stretching dan juga tendon dan nerve gliding exercise tadi. Nah, untuk bagian home programnya yaitu adalah meminta pasien atau sarankan pasien untuk melakukan latihan-latihan yang kita berikan secara langsung. Nah, itu akan dilakukan di rumah sendiri tanpa ada instruksi dari fisioterapi, dan bisa juga diberikan modifikasi yaitu seperti dengan tahanan di tembok ataupun menggunakan karet gelang untuk resistensi saat melakukan reposisi dan oposisi dari gerakan jari-jari tangan yang dikeluhkan mengalami CTS. Dan yang kedua itu adalah mengedukasi pasien untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu yang tidak terlalu repetitif dan tidak dalam waktu yang lama, karena itu akan memperberat atau memperparah dari keluhan CTS yang dialami. Dan yang ketiga adalah minta pasien untuk sering-sering untuk melakukan stretching, memberikan makanan yang sehat dan juga pola hidup yang sehat, seperti itu. Sekian intervensi yang bisa dilakukan pada kasus CTS dan juga home program yang dapat dilakukan oleh pasien CTS. Terima kasih.